Hai, bertemu lagi dengan saya Rianti Sofia. Selamat datang di channel ini di mana saya akan mengulik berbagai macam hal. Nah, sebelum kita lanjut ngulik, kita update dulu tentang kehidupan saya sehari-hari aja sih ini. Karena berhubung pandemi kemarin 2,5 tahun saya nggak berani keluar rumah, akhirnya potong rambut pun sendiri. Bob lagi, bob lagi. Dan baru kemarin ini sekitar 2 minggu yang lalu saya berani ke salon dan potong rambut jadi sependek ini. Walaupun ini menurut saya sih kurang pendek ya, tapi ya nggak apa-apa lah, nanti kita potong lagi aja. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai gaji YouTuber ya. Apakah setelah YouTuber Anda langsung menjadi sultan? Oh, tentu saja tidak, karena gaji yang saya terima dari YouTube itu hanya segini. Ya, betul banget. Tanggal 21 Maret kemarin, saya menerima transferan dari YouTube hanya sebesar 1,4 juta rupiah aja. Ya, sekitaran lah ya, kurang lebih. Nah, itu pun bukan hasil dari 1 bulan, tapi hasil berbulan-bulan. Oke, ini dia datanya legit, selejit lapis legit. Beneran ya, dari channel Pustaka kami, dan ini dia angkanya. Oke, yang untuk ditransferkan pada bulan Maret itu perhitungannya sampai akhir bulan Februari. Berarti yang dijumlahkan adalah dari bulan Agustus sampai bulan Februari, jumlahnya 1,4 juta rupiah kurang lebih ya. Nah, bisa dilihat di sini ternyata ada bulan April yang paling atas itu bahkan jumlahnya nggak nyampe 50.000 ya, cuma 28.989. Ya, begitulah kenyataan hidup. Jangan sedih, terus berjuang ya. Gimana nih teman-teman yang sedang mulai merintis YouTube? Tahu gajinya segede gitu? Apa mau langsung lanjut atau selesai aja sampai sini? Ayo komen di bawah ya. Nah, mungkin ada yang berkecil hati langsung ninggalin video ini, nggak nonton sampai selesai. Ih, sayang banget. Karena habis ini saya akan bahas kenapa channel saya itu penghasilannya sebesar itu. Dan ternyata di balik hal-hal yang kecil, penghasilannya hanya kecil itu, tapi menurut saya itu ada yang merupakan berkah banget. Mau tahu berkahnya seperti apa? Tonton sampai selesai ya. Oke, pasti teman-teman membandingkan nih, kok channel punya saya penghasilannya sekian, tapi mungkin channel-channel yang lain, YouTuber yang sudah lebih awal, yang channelnya sudah lebih besar, kok bisa ya penghasilannya lebih besar? Nah, penyebabnya channel Pustaka Hakami penghasilannya baru segitu, yaitu yang pertama adalah channel Pustaka Hakami itu kontennya bukan berupa hiburan. Nah, tahu sendiri kan di Indonesia ya, penontonnya lebih suka terhadap hiburan. Jadi dari situ aja udah jelas kenapa channel saya penghasilannya cuma sedikit. Dan yang kedua, channel Pustaka Hakami itu isinya adalah konten-konten pelajaran untuk membantu siswa belajar di rumah, yaitu belajar tematik untuk sekolah dasar atau SD. Jadi, kesempatan karena mengikuti kurikulum sekolah, maka kesempatannya untuk ditonton 2 kali dalam satu rentang waktu atau 1 tahun yang sama itu sangat kecil. Kebayang dong ya, kalau misalnya di sekolah udah maju ke tema 2, berarti pelajaran-pelajaran atau video pelajaran yang di tema 1 nggak akan ditonton lagi, kecuali nanti ketika mendekati ujian tengah semester atau ujian akhir semester, biasanya suka ada peningkatan. Nah, sedangkan yang ketiga, tidak semua pelajaran dianggap susah oleh siswa atau orang tua. Misalnya seperti materi tentang pembelajaran jam atau pembelajaran tentang penjumlahan uang. Nah, itu mungkin sudah dikuasai oleh orang tua masing-masing sehingga tidak memerlukan lagi bantuan dari menonton video. Oleh karena itu, ada video-video yang mencapai hits yang penontonnya lebih dari 65.000, saya pernah dapat yang 65.000, tapi ada juga yang penontonnya mungkin hanya 500 aja. Nah, itu tadi sebab-sebab yang bisa dibilang negatifnya ya, kenapa channel Pustaka Hakami mendapatkan penghasilan yang hanya terbilang sedikit. Tapi di sisi lain ada hal yang membuat saya sangat bersyukur. Ya, jadi bisa dibilang ini adalah positifnya dari YouTube. Jadi YouTube itu bisa dibilang investasi. Nah, gini ceritanya.
karena ekonomi pandemi zaman sekarang ini serba sulit, akhirnya saya memutuskan untuk bekerja kembali. Nah, karena saya bekerja di tempat lain, maka channel YouTube saya ini terbengkalai, tidak ada penambahan video selama 1 tahun. Jadi saya isi video itu hanya pada di 1 tahun pertama aja. Sedangkan sekarang tidak ada penambahan sama sekali. Baru-baru kemarin sih saya baru nambah lagi ya videonya. Tapi ternyata video yang saya buat 1 tahun kemarin itu tetap ditonton pada bulan-bulan sekarang ini, sehingga saya tetap mendapatkan penghasilan. Bayangin dong, kita diem-diem aja tapi cuannya tetap masuk, kan bukannya sangat bersyukur sekali gitu ya, salah satu yang harus disyukuri sekali. Dan cerita lainnya adalah ada satu video yang pada saat itu saya bikin itu nggak ada yang nontonnya, tapi ketika kemarin ada lagi pelajaran itu sudah kurikulumnya sudah di situ, ternyata saya mendapatkan rezeki dari video itu sampai 1 bulan bisa mencapai 500.000, padahal biasanya ya paling top juga cuma 200.000 ya sebulan ya. Nah, ini bisa 500.000. Nah, itu yang saya anggap berkah. Kenapa saya bilang YouTube itu investasi ya, bisa jadi kayak bikin videonya sekali tapi selama itu ditonton berarti kita masih dapat pendapatan dari video tersebut. Oke, berdasarkan cerita yang tadi dapat kita simpulkan ya, tapi ini ceritanya cuma studi kasus aja nih, hanya terbatas di channel Pustaka Hakami aja. Jadi yang pertama, bahwa konten yang kamu buat itu menentukan seberapa besar penghasilan kamu. Jadi tergantung ya, berbeda-beda kontennya, bisa jadi penghasilannya pun berbeda-beda setiap channelnya. Yang kedua, untuk channel yang bergenre how to atau bukan hiburan seperti channel Pustaka Hakami itu mungkin dalam satu rentang tahun yang sama, karena mengikuti kurikulum sekolah, maka kesempatan untuk ditonton berulang kalinya itu sangat rendah. Tapi jika masuk tahun ajaran baru dan kurikulumnya masih yang itu, belum ada pergantian kurikulum, ada kemungkinan video tersebut akan diputar-putar kembali. Berarti pada tahun yang ini kita akan mendapatkan penghasilan dari video yang jumlah videonya lebih banyak, otomatis penghasilannya lebih banyak juga dong ya, kalau kita terus menambah video di channel kita. Dan yang terakhir, jangan menyerah untuk selalu bikin video, karena kita nggak pernah tahu video yang mana yang akan menjadi hits atau yang bakalan melempem aja ya. Jadi kita coba aja semua peruntungan, bikin dulu. Mungkin ketika kita bikin itu nggak langsung melejit, tapi mungkin 1 atau 2 tahun kemudian mungkin video itu akan menjadi sesuatu yang menghasilkan ya lumayan lah untuk mendapat mengisi dompet kita ya. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Mudah-mudahan banyak membantu untuk teman-teman yang sedang merintis YouTube juga sama seperti saya. Jadi gimana nih, pada kapok nggak setelah mengetahui penghasilan YouTuber cuma segitu? Kalau saya pribadi sih saya nggak kapok ya, makanya saya bikin lagi channel ini. Oke, semoga bermanfaat, sukses terus, jangan menyerah. Semoga kita semua diberikan kesuksesan ya di channel masing-masing. Bye-bye.